Oke halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetes jarak terbang dari drone SJRC F22S ini. Jadi berapakah jarak terbang drone SJRC F22S ini yang diklaim mampu sampai dengan 3,5 km. Oke, kita akan mencoba di Jembatan Suramadu ya. Oke baik, jadi seperti biasa sebelum memulai video ini jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Oke baik, langsung saja kita slide ya. 1K take off. Oke, jadi ini kita gunakan speed normal saja ya. Kita gunakan speed normal. Oke, langsung saja kita majukan. Untuk kondisi saat ini sedang mendung ya, sedang mendung dan agak berkabut. Jadi mungkin hasil videonya juga tidak terlalu jernih ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba saja. Terus majukan. Oke, jadi berapakah jarak dari drone SJRC F22S ini? Dimana untuk antenanya ini juga mungkin sama seperti DJI ya. Antenanya berada di dalam ininya, untuk tempat HP-nya ini ya. Karena ini tidak ada antena luar seperti yang versi sebelumnya. Oke, kita naikkan lagi. Kita naikkan sampai ketinggian mungkin 80-90 meter ya. Oke, kita majukan. Ya, kita terus majukan. Ini bisa agak lihat untuk cuaca agak berkabut dan mendung. Oke, jadi kita coba arahkan antenanya lurus seperti ini. Kita coba arahkan terus. Ya, kita pakai di ketinggian 90 meter saja ya. Kita pakai di ketinggian 90 meter. Oke, kita majukan terus. Jadi apakah benar bisa sampai dengan 3,5 km? Oke, kita lihat saja. Ya, jadi untuk drone SJRC F22S ini merupakan drone terbaru dengan sistem terbaru. Ya, dimana untuk versi-versi sebelumnya F11 Pro 4K ataupun F11S 4K Pro itu masih menggunakan sistem WiFi ya, koneksi ke HP-nya. Sedangkan untuk yang terbaru ini SJRC F22S ini sudah menggunakan kabel seperti DJI ya. Jadi sistemnya sudah berbeda. Oke, kita lihat apakah dengan sistem berbeda jaraknya bisa juga jauh. Kita lihat untuk jarak di HP dan di ininya, di indikator di remote controlnya sama ya. Sama, sekarang di 650 ya. Jadi hampir sama. Kita majukan terus ya. Kita majukan terus, ini masih menggunakan speed normal. Kemudian untuk drone F22S ini juga diklaim mampu bisa terbang sampai dengan 35 menit ya. Kemarin saya coba pada saat pengetesan fitur-fiturnya, mungkin saya terbang sekitar hampir 29 ya, 27 sampai 29 menitan. Jadi bisa agan-agan tonton di video sebelumnya kemarin. Sudah saya review fitur-fiturnya, lumayan cukup keren, tapi memang masih ada bugnya karena ini memang masih versi Cina. Jadi biasanya untuk versi Cina itu biasanya memang keluar pertama untuk dijadikan percobaan ya. Percobaan, dan misalkan ada kekurangan ataupun ada bug agar diberikan feedback ke SJRC-nya. Oke, ini sudah mau sampai 1 km dan masih lancar jaya. Oke, kita arahkan sedikit ke kiri ya. Kita arahkan sedikit ke kiri. Baik, jadi bisa agak lihat di sebelah kiri masih lancar jaya. Saya arahkan antena seperti drone DJI. Ya, kita majukan terus. Oke, masih 1 km masih lancar jaya. Apakah bisa benar sampai dengan 3,5 km? Wow, kalau misalkan bisa sampai 5 km keren ya sebenarnya ya. Nanti kita akan coba menggunakan aplikasi SJRC Free ya, yang dari Rusia itu. Apabila ini kita lihat dulu baterainya, kalau misalkan dengan jarak 3,5 km mampu, sanggup, dan baterainya masih banyak, saya berani mencoba aplikasi SJRC Free itu. Karena SJRC Free itu di aplikasinya dihack ya, dihack bisa sampai dengan 5 km. Sedangkan untuk aplikasi ini ataupun aplikasi bawaannya hanya 3,5 km dan ketinggian hanya 120 meter. Sedangkan untuk SJRC Free bisa sampai 500 meter ketinggiannya. Oke, sudah di 1,3 km. Ya, kita masih terus majukan. Bisa agan-agan lihat untuk hasil videonya. Ini FPV sudah mulai seperti oh belum, masih lancar. Ya, agak terputus tadi sebentar. Oke, kita majukan terus. Kita majukan terus. Ini cuaca mendung dan
agak berkabut ya, sangat sayang sekali. Jadi hasil videonya juga kurang ini ya, kurang maksimal. Ini di 1,5 km tadi sudah terputus. Ini antena sudah saya arahkan. Oke, sudah saya arahkan ke arah depan dan sudah mulai pelan ya, sudah mulai pelan. Oke, 1,6. Ayo, apakah kalah ataupun bisa melebihi SJRC F11S4K Pro yang mampu sampai dengan 3 km ya. Jadi 3 km SJRC F11S4K Pro itu lancar jaya, FPV maupun jaraknya lancar jaya. Nah, bagaimana sistem F22S ini dengan sistem kabel terbaru, apakah bisa tembus sampai dengan 3,5 km? Oke, ini sudah di 1,7. Kita terus majukan. Dan untuk joysticknya ini lumayan cukup empuk ya, lumayan cukup empuk joysticknya. Kemudian ada yang bertanya, untuk SJRC F11 ataupun F11S dengan ini bagaimana sticknya ya, apakah bisa lurus atau tidak, nanti akan saya buatkan ya. Sebenarnya lurus tidaknya itu tergantung banyak faktor ya, terutama angin, kemudian untuk jempolnya juga, karena kadang sedikit saja mengarah ke kanan atau ke kiri pasti drone-nya akan bergerak ke samping ya. Oke, ini sudah mau di jarak 2 km. Kita tunggu dan sudah mulai agak terputus-putus. 2 km ya. Ada peringatan distance over 2 km, please pay attention to the wind speed and ensure safe return. Oke. Kita terus majukan. Ini masih di 2 km. Halo, dia sudah stuck. Dia sudah agak stuck. Ini saya arahkan terus sticknya. Dan sudah stuck di FPV, sudah stuck di 2 km. Ya. Dan astaga, ternyata hanya di 2 km ya, 2 km. Oke, saya masih belum puas, Kita cancel return to home-nya. Kita cancel dulu. Saya masih belum puas, masa tidak bisa. Kita balikkan lagi. Kita putar lagi. Oke. Dan FPV sudah mulai terputus-putus ya. Ini coba saya arahkan naik antenanya, malah tidak bisa ya. Padahal ini saya sudah arahkan antenanya ke arah drone-nya ya. Oke. Dan ini berputar terus drone-nya. Oke, berputar terus. Padahal baterainya masih lumayan cukup jauh ya. Percuma saja bisa sampai 5 km kalau misalkan jaraknya hanya cuman 2 km. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Dan ini dia berputar terus, FPV-nya terputus-putus ya. Jadi kalah ya, kalah sama F11S4K Pro. Oke. Kita coba lagi, Ya, kita coba lagi majukan. Saya masih penasaran. Oke, di jarak 2 km tadi sudah RTH, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Oke, kita coba lagi maju. Kita coba lagi maju. Dan ini sudah terputus ya sepertinya ya. Sudah return to home lagi. Wow, sepertinya memang untuk SJRC F22S ini memang masih ngebug ya, masih ngebug. Untuk sistemnya masih belum sempurna, sehingga di jarak 2 km dia sudah RTH. Sekali lagi kita matikan lagi. Oke, sangat disayangkan ya. Coba saya matikan. Oke, kita coba arahkan. Dan ini sudah stuck ya, sudah stuck ya. Saya tidak bisa live. Dan ini sudah langsung otomatis return to home. Wow, sangat-sangat disayangkan ya. Sangat-sangat disayangkan. Kenapa bisa seperti ini ya? Oke, jadi pada saat return to home, drone-nya pada saat return to home drone-nya bisa kita puter ya. Jadi ini mundur, tapi bisa kita arahkan mundur gini, puter ya. Jadi unik ya. Biasanya RTH itu kan dia langsung otomatis maju. Ini dia RTH tapi bisa kita putar-putar. Oke, ini baterainya masih cukup ya. Sebenarnya baterainya lumayan cukup lama, cukup awet. Kelebihannya ini SJRC F22S ini sangat awet, bisa sampai 35 menit. Oke, kita ulangi lagi. Ini masih 1.4. Masa sih kalah sama SJRC F11? Oke, kita ulangi lagi. Oke, maju lagi. Baterai masih cukup sebenarnya. Baterai ini masih cukup. Masih mungkin sekitar 60%.
kenapa tidak sanggup ya? Kenapa tidak sanggup sampai dengan 3,5 km? Sangat disayangkan ya, sangat-sangat sungguh disayangkan. Oke, jadi bisa agar-agar lihat sendiri ya. Untuk yang seperti yang saya sampaikan bahwa memang versi SJRC F22S ini, versi Cina ini memang masih ada bugnya dan memang belum sempurna. Makanya ini sebenarnya sudah mau keluar 2 bulan sebelumnya, tapi banyak sekali kendala katanya. Saya dengar-dengar banyak sekali kendala, mulai dari motor, mulai dari gimbal. Kemudian mungkin ini juga sistemnya ya, karena ini menggunakan sistem baru sama dengan seperti C-Fly Fit 2S dan C-Fly Arno SE itu awal-awal sama juga, banyak errornya. Tapi mungkin setelah ada upgrade yang C-Fly Arno SE mungkin sudah bagus ya. Jadi ini mungkin karena awal, jadi memang seperti ini ya. Jadi seperti inilah fungsinya kita mengetes agar mengetahui ternyata sistem drone SJRC F22S ini masih belum sempurna, masih belum sempurna, masih kalah dengan F11S 4K Pro yang bisa sampai dengan 3 km smooth tanpa terputus, FPV-nya lancar jaya ya. Oke, kita terus majukan. Ini kita majukan lagi karena baterainya masih sekitar 60%, ini masih 60%, jadi masih aman. Oke, apakah bisa tembus percobaan ketiga? Oke, 2 km. Tadi 2 km 70 sampai 80 meter ya. 2 kilo 78 meter sepertinya kalau tadi. Ini kita terus majukan dan ini sudah terputus, sangat disayangkan. 2 km 60 memang maksimal ya, sudah mentok 2 km. Ini padahal sudah untuk apa namanya? Ini dilakukan di Jembatan Suramadu, di mana untuk gangguan sinyal ataupun interferensi sinyalnya pasti sangat kecil dibandingkan dengan di dalam kota. Tapi hanya mampu 2 km, sangat disayangkan ya. Sangat-sangat disayangkan padahal baterainya masih banyak sekali. Oke, jadi percuma juga kalau kita coba menggunakan SJRC free ya, aplikasi SJRC free yang bisa sampai 5 km, karena memang dengan aplikasi bawaannya saja hanya mampu sampai dengan 2 km ya. Hanya 2 km. Sangat disayangkan. Nanti mungkin setelah kita tes semuanya, kita akan coba mungkin upgrade firmware-nya ya. Apakah bisa? Yang seperti saya sampaikan, yang di pojok kanan atas itu, kemudian di pengaturan kita coba atur apakah bisa upgrade firmware-nya. Mungkin ada pembaharuan ya. Jadi kita juga menunggu. Dan yang pastinya untuk yang versi global ini pastinya akan menunggu di mana apabila sistem yang versi Cina ini sudah bagus ya. Oke, jadi untuk terbangnya lumayan cukup lama. Untuk hasil video juga kalau saya lihat sama saja. Jadi dengan SJRC F11S 4K Pro, nanti kita akan bandingkan ya, kita buatkan videonya terpisah side by side. Jadi kita akan bandingkan apakah memang ada upgrade sedikit ataukah sama saja untuk antenanya. Sangat disayangkan ya, ini padahal baterainya masih banyak sekali. Ini terbang saya sudah sekitar 12 menitan. Sangat disayangkan. Oke, sangat-sangat disayangkan ya. Ini kita coba, kita buatkan ininya biar ada center. Kita coba juga karena baterainya masih banyak. Oke, ini padahal pengaturan saya sudah di 3,5 km ya. Kemudian di ketinggian 120 sudah maksimal ya. Tapi memang jaraknya hanya 2 km. Sangat-sangat disayangkan. Oke, sekarang kita akan mencoba joysticknya. Apakah joysticknya ini bisa lurus atau tidak terbangnya ya. Jadi terbangnya, jadi yang seperti tadi saya sampaikan, untuk terbangnya SJRC agak ke kanan atau agak ke kiri dipengaruhi oleh yang pertama angin ya. Yang kedua tangan kita ataupun jempol kita. Jadi memang harus benar-benar lurus. Harus benar-benar lurus agar mendapatkan video yang lurus. Ini sebenarnya masih banyak ya, masih banyak baterainya. Oke, jadi sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat sungguh disayangkan. Drone upgradean dari F11S 4K Pro ini malah kalah ya dibandingkan dengan F11S 4K Pro. Semoga saja ke depan ada upgradean firmware-nya sehingga bisa maksimal jaraknya. Ini baterai masih cukup banyak. Oke, kita tunggu drone-nya dan kita akan mencoba sekarang di atas Jembatan Suramadu ya. Ini masih di ketinggian 90-an meter.
Oke, drone-nya sudah belum terlihat ya. Oke, kita tunggu dulu sambil kita turunkan apakah bisa. Ya, jadi sambil kita turunkan dia bisa ya. Jadi sambil return to home, sambil kita turunkan bisa. Mana dia drone-nya? Masih belum terlihat. Oke, masih belum terlihat drone-nya. Di manakah drone-nya? Ini di ketinggian 60 meter, di jarak 300-an meter, drone-nya masih belum terlihat. Oke, itu dia. Kecil banget ya, sangat kecil sekali. Oke. Jadi bagusnya ini kita return to home bisa sambil kita turunkan. Ya. Jadi sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Oke. Kita cukupkan saja, kita cancel. Ya. Sekarang kita akan coba terbang di atas Jembatan Suramadu, ya. Kita coba cek sticknya, joysticknya. Dimana joysticknya ini yang saya rasakan memang lebih empuk ya dibandingkan F11. Tapi bagaimana dengan kelurusannya? Oke, kita coba saja arahkan ke kiri. Ini baterai masih mungkin sekitar 40% ya, masih cukup lama sebenarnya. Kalau misalkan tembus jarak 3,5 sebenarnya masih bisa ini ya. Oke, ya. Kita arahkan di atas Jembatan Suramadu. Oke. Kita arahkan terus. Ya, sudah kita arahkan sedikit ke kiri. Kita paskan posisinya. Oke, kita arahkan sedikit ke kanan lagi, ke kanan lagi. Biar pas, ke kanan lagi, ke kanan lagi dikit. Ya, ke kiri sedikit. Oke, jadi responsif banget ya, responsif banget. Oke, ini sudah tengah-tengah. Sekarang saya coba majukan ya. Sekarang saya coba majukan biar agan-agan bisa melihat juga. Oke, kita coba majukan full ke depan. Oke, jadi apakah terbangnya bisa lurus? Oke, ya. Jadi dia agak ke kanan, ya, agak ke kanan. Iya. Saya sudah luruskan ini sticknya. Dia terbangnya agak ke kanan ya, agak ke kanan. Oke, mungkin belum lurus. Kita luruskan lagi. Percobaan kedua. Percobaan kedua. Ya. Kita arahkan sedikit ke kanan. Oke, arahkan sedikit ke kiri. Wow, padahal hanya sedikit saja saya arahkan, tapi dia sudah bergerak ya ke kanan kirinya. Sangat responsif. Oke, kita arahkan lagi ke kanan. Kita arahkan lagi sampai benar-benar center ya. Sampai benar-benar center. Oke, ya. Jadi sedikit saja dia sudah bergerak ya. Oke, kita senterkan benar-benar center. Oke. Kita kirikan sedikit. Jadi agak susah ya nyari senternya karena bergerak terus dia. Jadi ya kita tidak akan bisa center kalau misalkan seperti ini gerak terus. Dan ini kalau misalkan nggak center pasti akan bergerak ke kiri ya. Oke. Ya. Kita coba sekarang arahkan maju lagi. Percobaan kedua. Apakah masih agak ke kanan untuk kontrolnya? Oke, jadi bisa akan lihat. Ya. Jadi masih agak ke kanan ya. Entah mungkin karena angin atau karena memang seperti ini ya. Coba sekarang saya agak arahkan ke kiri ya. Jadi sebenarnya bisa kita atur. Oke, jadi kita arahkan lagi sekali lagi saya coba ya. Jadi apabila miring seperti itu sebenarnya bisa kita akali ataupun kita atasi. Jadi kita arahkan maju. Ini saya arahkan maju, kita arahkan ke kiri sedikit. Ya. Nah, jadi bisa agak ngelihat. Ya. Jadi sudah agak lumayan center, tapi memang tidak bisa se-center DJI ya. Jadi masih drone-nya agak ke kanan. Saya arahkan sedikit ke kiri. Oke. Jadi agak sulit ya, agak sulit kita mensenterkan. Jadi kita arahkan sedikit ke kanan. Ya. Oke, kita arahkan maju dan cenderung ke kanan ya drone-nya. Ya, jadi kita arahkan ini saya maju sambil arahkan sticknya agak ke serong kiri. Ya, agak serong kiri sehingga drone-nya bisa stabil. Jadi makanya itu perlunya kita memakai grid ya ataupun garis ini biar kita bisa tetap melihat senternya. Oke.
Jadi untuk kontrol atau joysticknya lumayan cukup bagus, tapi masih agak miring ya, mungkin karena faktor angin dan lain sebagainya. Ini sudah bisa lurus terus karena memang saya arahkan sedikit ke kiri joysticknya. Ya, jadi bisa lurus seperti ini karena memang saya tahan maju dan sedikit ke kiri. Oke, saya kira cukup ya. Kita return to home, coba menggunakan ininya untuk di remote-nya. Oke, ini sudah terbang 19 menit. 19 menitan kita terbang dan ini baterai masih kuning. Kalau dilihat dari remote-nya di sini dari 6 bar tinggal 2 bar ya, tinggal 2 strip. Oke. Jadi sangat disayangkan untuk drone SJRC F22S ini jarak maksimalnya hanya 2 km. Jadi sangat disayangkan. Semoga kedepannya ada upgradean firmware-nya sehingga jarak bisa jauh ya. Jadi perlunya jarak jauh itu apabila kita misalkan ke suatu tempat di mana tempatnya sulit dilewati ataupun tidak bisa dilewati dengan kendaraan. Jadi kita bisa menggunakan drone ya. Itu fungsinya drone jarak jauh. Dan apabila juga kalau misalkan di suatu tempat tidak boleh menerbangkan drone, fungsinya untuk drone jarak jauh ya kita terbangkan dari jarak jauh ya untuk syuting tempat tersebut. Misalkan di Bali itu kan banyak spot-spot yang dilarang menerbangkan drone. Ya udah kita terbangin aja dari luar areanya itu. Kemudian kita masuk menerbangin drone ke spot-spot wisata itu yang dilarang itu ya. Jadi seperti itu aja yang kita lakukan. Jadi itu fungsinya drone yang bisa jarak jauh ya. Oke. Jadi sangat disayangkan ya untuk jarak FPV maupun jarak drone-nya masih kalah ya, masih kalah dengan drone SJRC F11S 4K Pro. Ini di mana drone-nya? Oke, itu dia drone-nya. Sebenarnya masih cukup ini ya. Kita terbang-terbang dulu ya. Kita puas-puaskan dulu terbangnya. Kemudian sekarang kita coba turunkan ininya ya. Jadi gimbalnya sudah lumayan cukup ini. Cukup slow untuk naik turun gimbalnya. Cukup slow. Jadi bisa untuk sinematikan ya. Oke, kita coba majukan terus. Kita coba terus majukan. Jadi sangat disayangkan. Oke. Di sini ada anggota TNI AL ya yang sedang melakukan latihan. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya baterai masih bisa mungkin sekitar 5 menitan ini masih bisa ya. Ini sudah di 22 menit saya rekornya. 22 menit. Ya. Jadi kita coba. Ini tadinya kemarin saya tesnya di seberang ya. Kemarin saya tesnya di sini karena tadi ada beberapa hal saya pindah ke sini ya. Jadi kemarin saya tempat syutingnya di sebelah sini. Oke. Sangat puas ya, sangat puas sebenarnya menerbangkan drone SJRC F22S ini. Bisa terbang sampai 35 menit karena baterainya 3500 mAh. Wow, keren banget. Sedangkan untuk SJRC F11S 4K Pro itu hanya ini ya. Hanya 2200 mAh. Oke, ini sudah RTH, baterainya sudah warna merah dan sudah 1 bar. Ini saya sudah terbang sekitar 23 menit. Oke, kita tunggu saja. Sebenarnya masih bisa sih ini. Lebih mungkin sekitar 2-3 menitan ya. Oke. Ya. Kita sambil turunkan. Oke, kita cancel. Kita turunkan sedikit. Dan ini sudah bip-bipnya sudah maksa turun ya. Oke, dan ini saya tidak panik ya hari ini ya. Karena memang untuk baterainya awet. Jadi hari ini saya menerbangkan drone tidak panik seperti video-video sebelumnya. Oke. Kita arahkan ke sini. Ya. Jadi lumayan cukup keren untuk hasil videonya. Ya. Oke, kita turunkan sedikit. Oke.
Jadi itu ya untuk hasil pengetesan dari drone SJRC F22S, di mana untuk jarak maksimal yang bisa ditempuh adalah hanya 2 km. Itu pun FPV-nya sudah terputus-putus ya. Jadi sangat disayangkan. Semoga kedepannya untuk drone SJRC F22S ini ada upgradean firmware, ataupun pada saat versi globalnya keluar sudah benar-benar bisa sampai dengan 3,5 km ya, bukan masih 2 km seperti ini. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Nantikan juga video-video kita yang lainnya tentang drone SJRC F22S ini. Oke, demikian. Terima kasih.